Halo guys, balik lagi sama gue Brodik di channel Diki Versi ya. Hari ini tuh gue mau sharing tentang fundamental dari optimasi GMV. Nah, jadi ada 3 pembahasan yang akan gue jelasin di video ini. Pertama, apa itu optimasi GMV? 2, untuk apa iklan optimasi GMV ini? 3, cara terbaik untuk menentukan bidding minimum ROAS. Sebelum gue masuk pembahasan, izinkan gue berterima kasih dulu pada 215 subscriber gue yang sampai sekarang tuh masih ada di channel gue. Tanpa kalian tuh mungkin gue akan menyudahi channel ini gitu, karena gue tuh jujur sibuk banget. Tapi di kesibukan gue tuh selalu ingat sama kalian. Jadi gue tuh suka seneng kalau dapat komen atau ada subscriber baru di channel gue gitu. Jadi itu sih yang jadi motivasi gue buat konten di channel ini. Nah, sejauh gue jalanin channel ini tuh kayak banyak banget yang nanya, "Bang, pakai optimasi GMV apa pakai optimasi purchase gitu?" Itu sering banget ditanyain. Nah, daripada gue harus jawab satu persatu, baiknya sih gue buatin aja videonya ya. Jadi biar kalian tuh bisa lebih detail gitu. Ya, jadi mari kita bongkar. Nah, pertama gue jelasin dulu apa itu optimasi GMV. GMV itu sebenarnya singkatan dari Gross Merchant Value. Nah, istilah lainnya tuh omset ya guys. Jadi optimasi ini tuh sebenarnya berfokus pada GMV yang dihasilkan dari iklan. Jadi algoritma TikTok Ads kalian akan mencarikan audiens dengan buying power di atas rata-rata lah gitu. Tujuannya tuh supaya menghasilkan GMV setinggi mungkin. Tentu dengan GMV yang tinggi ini akan menghasilkan ROAS yang bagus juga kan. Nah, dengan kata lain, iklan kalian akan learning ke arah ROAS yang lebih baik. Jadi fokus utama dari optimasi GMV ini tuh fokusnya ke matriks ROAS ya guys. Nah, iklan dengan optimasi ini tuh akan mengesampingkan CPA dan CPM. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya CPA dan CPM kalian kok agak mahal gitu. Nah, lalu untuk apa iklan dengan optimasi GMV ini? Biasanya optimasi ini tuh digunakan untuk produk yang harganya cukup mahal, karena audiens yang ada di optimasi GMV ini biasanya audiens yang mempunyai daya beli lebih tinggi ya guys. Jadi pasti dia akan lebih mampu untuk membeli produk-produk yang cukup mahal. Nah, yang kedua itu biasanya optimasi ini tuh dipakai untuk seasonal ya guys, untuk campaign-campaign seasonal, biasanya kayak payday atau tanggal kembar. Karena di saat-saat tersebut biasanya audiens tuh cenderung belanja lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa gitu. Jadi ini tuh kesempatan kita untuk menarik audiens-audiens yang mempunyai kapasitas untuk belanja lebih gede gitu. Lalu biasanya untuk mengejar basket size dari setiap transaksi. Jadi misalnya kalian mempunyai masalah kayak banyak yang beli tapi kok kecil-kecil gitu ya beli. Nah, itu kan berarti basket size-nya kecil ya kan? Atau basket size dari toko kalian tuh kayak nurun terus gitu. Nah, kalian bisa nih pakai optimasi ini biasanya untuk ya biar basket size-nya lebih tinggi lah gitu. Yang terakhir itu biasanya optimasi ini tuh cocok dengan audiens yang nggak terlalu luas dan juga nggak terlalu sempit. Jadi kalian balance aja saat setting audiens. Jangan terlalu luas juga dan jangan terlalu sempit juga gitu. Sebenarnya ini fungsinya adalah biar kalian tuh lebih mudah untuk learningnya gitu. Yang terakhir itu cara menentukan bidding untuk minimum ROAS. Seperti yang kita ketahui di dalam optimasi GMV itu ada 2 bidding strategi ya guys. Yang pertama tuh ada maksimalkan GMV atau GMV tertinggi. Nah, yang kedua itu ada minimum ROAS. Nah, kalau GMV tertinggi itu yang tadi udah kita bahas sebenarnya. Nah, kalau untuk settingan minimum ROAS sebenarnya ada caranya untuk menentukannya guys. Tapi sayangnya cara terbaik untuk menentukan minimum ROAS ini kalian harus menjalankan iklan bidding GMV tertinggi dulu ya guys. Karena kita tuh harus punya data ROAS 7 hari terakhir sebenarnya. Nah, jika kalian udah memiliki historical data 7 hari terakhir, kalian bisa setup iklan minimum ROAS ini dengan menaikkan 20% dari nilai rata-rata ROAS 7 hari terakhir kalian. Ini contoh misalnya kita udah dapat data 7 hari terakhir, kita udah dapat rata-rata ROAS kita di angka 5, maka naikin aja ROAS-nya 20%. Jadi di angka 6 lah ya. Jadi bidding yang pantas untuk minimum ROAS kalian tuh di angka 6. Sebenarnya bisa aja kalau kalian mau request langsung kayak minimum ROAS gue di angka 10, itu bisa aja. Tapi biasanya iklan kalian tuh bakalan nggak jalan lah gitu. Nah, kalau udah tandanya kayak gitu berarti itu ketinggian. Kalian bisa turunin sedikit-sedikit, mungkin di angka 9 atau 8, angka 7 kalian bisa coba aja sampai iklannya jalan gitu.
Nah oke, segitu aja sih kira-kira sharing dari gue. Semoga materi yang gue jelasin tadi tuh bermanfaat buat kalian. Untuk optimasi purchase-nya mungkin gue bakal bahas di next kesempatan gitu. Share ke teman kalian kalau kalian rasa konten ini tuh daging banget. Dan terakhir, komen dan subscribe untuk episode lainnya. Thank you.